Sudah ya? Ya, apakah suara saya jelas? Oh, jelas Pak Lutfan? Baik, sebelumnya izinkan saya untuk membacakan riwayat hidup beliau. Oke. Silakan. Baik, nama beliau adalah Lutfan Adi Lesmana ST. Beliau menyelesaikan pendidikan diplomanya di Politeknik Manufaktur Negeri Bandung pada tahun 2015 dan S1-nya di Universitas Jenderal Ahmad Yani pada tahun 2017. Saat ini beliau merupakan seorang CEO dari perusahaan Rapid Pro 3D Workshop dan saat ini beliau juga sedang menempuh pendidikan pasca sarjananya di jurusan Mechanical Engineering di University of Tokyo, Jepang. Penghargaan yang pernah diraih beliau adalah beliau pernah menjadi Division Leader of Kominfo BEM KM Polman Bandung pada tahun 2014 sampai tahun 2015, menjadi mahasiswa terbaik jurusan Teknik Perancangan Manufaktur, menjadi mahasiswa terbaik Teknik Mesin Unjani kelas terusan 2017, dan beliau juga merupakan seorang penerima beasiswa LPDP tahun 2020 ya, benar ya Pak? Ya, benar. Oke, fokus beliau merupakan di bidang mechanical design, structural analysis, rapid prototyping, serta VR, AR, dan 3D printing teknologi. Nah, baik seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, jadi teman-teman yang jika ingin bertanya bisa mengirimkan pertanyaannya di kolom komentar dengan format nama, underscore institusi, dan juga pertanyaannya. Baik, gimana Pak Lutfan, sudah siap ya? Siap, insya Allah. Saya izin share screen ya. Oke, baik. Kepada Bapak Lutfan, waktu dan tempat dipersilakan untuk memaparkan materi. Terima kasih. Sip, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Di sini saya sebelumnya terima kasih dulu kepada panitia. Jujur jadi apa ya? Sebenarnya saya jadi fan meeting sebenarnya ini tuh, karena saya sudah jadi subscriber Beli Dui itu sejak 6 tahun yang lalu. Waktu dulu saya lulus dari D3 itu saya lagi nyoba-nyoba pertama kali 3D print, ngerakit sendiri 3D print, lalu saya coba, oh ada satu hal yang harus saya solder nih. Itu kira-kira 5-6 tahun yang lalu saya coba cari-cari tutorial di YouTube, yang ketemu videonya Beli Dui, langsung saya subscribe. Mungkin kalau misalnya teman-teman di sini ada yang jadi terinspirasi oleh tadi presentasi dari Beli Dui yang sangat menarik, itu bisa subscribe aja langsung gitu. Saya rekomendasiin banget. Oke, kalau untuk bagian saya sebenarnya saya ini udah berkecimpung cukup lama di dunia 3D printing atau rapid prototyping secara profesional. Maksudnya secara profesional itu saya pernah bekerja di perusahaan yang memproduksi mesin 3D print. Juga sekarang saya secara profesional membuat usaha sendiri, di mana basically saya memproduksi produk-produk yang orang-orang ingin buat dengan metode 3D printing, dengan metode CNC, dan banyak yang lainnya. Basically kita bikin prototype sebenarnya. Dan itu mungkin kalau Beli Dui fokusnya adalah di IoT, di electricalnya. Kalau saya fokusnya adalah di mechanicalnya, di mechanical engineering. Ini sekilas lengkap tentang usaha saya. Kita basisnya ada di Bandung, dan ini beberapa fasilitas kita. Kita punya CNC, kita punya dan juga saya takjub ya kalau Beli Dui tadi cerita punya 16 mesin, kita di sini cuma punya 10. Jadi sebenarnya Beli Dui itu lebih gede daripada kita gitu. Jadi di sini kita cuma punya CNC, beberapa mesin injection molding juga ada. Lalu basically sebenarnya kita lebih ke arah 3D modelingnya based on idea. Jadi customer punya desain, tapi apa nih yang nggak bisa dibikin, apa sih kayak sesuatu yang nggak bisa dibikin gitu, nanti kita bantu bikinin. Lalu kita juga ada engineering analysis, di mana ketika misalnya si customer itu nanya ini kuat nggak gitu, nah
ada beberapa dari kita kan nanya, oh mungkin aja kuat, mungkin aja nggak kuat. Itu buktinya dari mana gitu. Nah, buktinya kita biasanya melakukan engineering analysis untuk failure prevention gitu. Nah, ini juga kegiatan-kegiatan kita, beberapa customer kita juga, kita udah cukup banyak bekerja sama dengan beberapa customer yang cukup besar gitu ya, dan kegiatan-kegiatan side dish lah, istilahnya side quest kita itu, kita pernah bekerja sama dengan Rumah Kucing Bandung. Di sini kita membuat kayak, kalau misalnya dulu saya ingat banget sama Rumah Kucing Bandung kerja sama itu, CEO Rumah Kucing Bandung dia cerita ke saya, dia nelfon kemana-mana seluruh Indonesia diketawain karena mintanya adalah minta kaki palsu untuk kucing gitu. Nah, jadi kayak diketawain, dan at some point dia ketemu dengan saya dan saya bikinin, dan alhamdulillah ini namanya Cici. Cici ini kaki belakangnya dia sudah tidak ada, udah 2 tahun nggak bisa jalan. Istilahnya Rumah Kucing Bandung ketemu dengan saya, alhamdulillah setelah 2 tahun nggak bisa jalan, akhirnya bisa jalan lagi Cici dan bisa lari-lari gitu bahkan gitu. Kita juga udah mengajarkan 3D print di tingkat SD malah gitu ya, bukan tingkat kuliah lagi gitu, di tingkat SD, di mana pernah kita melakukan seperti ekstrakurikuler gitu selama 1 semester, dan selanjutnya dilanjutkan oleh guru dari SD itu sendiri gitu. Lalu kita juga pernah mengajarkan anak SD, kita juga pernah mengajarkan dosen. Ini dosen di Polman, kita pernah ajarkan gitu. Jadi saya dulu kuliah di Polman, saya juga akhirnya mengajari dosen saya sendiri gitu. Jadi itu sekilas tentang usaha saya dan perjalanannya. Lalu kita coba ke additive manufacturing. Ini bahasa apa ya? Bahasa kerennya itu 3D print yang dari tadi dibahas-bahas tuh. Kalau basically sebenarnya kalian tuh umurnya, saya yakin di sini nggak ada umur yang lebih dari 30 ya, mungkin gitu ya, karena saya pribadi, saya sendiri pun umurnya baru 26. Di sini 3D print tuh lebih tua loh daripada kita semua gitu. Kenyataannya, karena apa? Karena dimulai dari tahun 1981 itu ada perusahaan namanya Stratasys. Stratasys itu membuat mesin di mana dia bisa membuat sebuah produk dari nothing. Jadi mereka menyebutnya adalah additive manufacturing karena nggak ada, kalau misalnya kalian belajar CNC, kalian belajar bubut, belajar milling gitu kan, itu kan ada material blok baru kalian potong gitu. Nah, kalau additive manufacturing itu nggak ada sama sekali material awalnya, kalian isi. Nah, jadi ini mulai dari tahun 1981, dan sayangnya oleh Stratasys itu mesinnya dipatenkan. Baru patennya habis itu tahun 2010. Nah, patennya habis 2010, banyak tuh manufaktur-manufaktur kayak dari beberapa banyak tuh dari China, Creality, dari Anycubic, dan banyak yang lainnya gitu. Dan tahun-tahun sekarang itu sudah mulai mature gitu. Kayak beli Dwi juga kan pernah, saya juga sering nonton yang beberapa review-review itu, dan memang semurah dan semudah itu sekarang 3D print. Jadi saya sudah berani bilang 3D print sudah mulai mature gitu. Istilahnya kalau kita bandingkan dengan printer kertas biasa, 3D print tuh udah di tahap bisa ngeprint motokopi, bisa ngeprint hitam putih gitu. Nanti tahapan ngeprint warnanya kita akan bahas. Basically saya akan coba ngasih sedikit insight. Sebenarnya kalau ngomongin prosesnya tuh banyak banget. Ada, kalau selain yang pakai plastik yang outputnya seperti ini itu tuh banyak banget. Selain pakai plastik ada yang outputnya metal segala macam. Total yang saya tahu itu sekitar ada 30-an jenis proses. Tapi di sini akan saya coba bahas 7 aja yang well known lah gitu. Yang pertama itu pakai fat photomerization gitu, di mana kita menggunakan sebuah resin yang kalau mungkin teman-teman ada di sini yang pernah oh ada ya resin yang kalau misalnya kena cahaya matahari atau kena cahaya UV dia jadi keras. Biasanya kalau nggak tahu nih anak-anak teknik mesin ada cewek-ceweknya nggak nih, biasanya buat kuku, buat apa gitu. Nah itu tuh namanya photosensitive resin. Di sini photosensitive resin diekspos dengan UV. Dalam hal ini adalah laser gitu. Ini ada videonya sedikit. Jadi
dia ada bug-nya seperti ini, dan ini yang warna hijau ini adalah cairannya. Nah, si lasernya itu dia membentuk dari program yang kita buat gitu. Di sini ada motor untuk menggerakkan atau mengarahkan dari lasernya, dan dia akan begitu terus sampai layer-layernya terbentuk gitu. Dan si untuk layer selanjutnya itu ada elevatornya, dia turun dan dicetak selanjutnya. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, nah ini yang sangat-sangat extremely populer lah di antara kita semua gitu, yang kita memakai kita memakai material plastik. Dalam hal ini kata Beli tadi disebutkan adalah PLA, ABS, PETG gitu. Ini memakai material spool dipanaskan. Biasanya materialnya ini berupa polimer plastik dan sejenisnya yang dia bisa dipanaskan menjadi bentukan cair, lalu ketika dingin menjadi bentukan padat lagi gitu. Nah, di sini dipanaskan, ini mesinnya bergerak sesuai dengan programnya, lalu dia mengeras ketika dia sudah ada di luar gitu. Ini untuk ini tuh yang saya ambil contoh yang paling baru. Kalau yang 2 aksis, 3 aksis tuh udah mulai banyak lah yang tahu gitu ya. Nah, ini yang 5 aksis, di mana dia bisa membuat ekstrusinya tuh 5 aksis, jadi bisa kemana-mana lah gitu. Bisa mengular ke kanan, ke kiri. Kalau misalnya teman-teman yang belajar CNC, mungkin kalau tahu 5 aksis bisa bikin blade turbine gitu ya. Sama di 3D print juga gitu. Nah, ini lalu selanjutnya ada sheet lamination, di mana sheet lamination ini coba bayangkan ada sebuah gulungan kertas yang dia ngefit terus-menerus. Ada gulungan kertas ini dipotong sesuai dengan bentuk yang sudah kita program. Lalu biasanya sih ditambahin warna-warna gitu biar dia bisa menyesuaikan dengan warnanya gitu. Dipotong, lalu dia jadi layer pertama. Nah, kan kalau misalnya satu lembar kertas doang kan dia tipis ya. Tapi ketika kita kumpulkan menjadi beberapa ratus lembar, beberapa ribu lembar, dia akan menjadi ketebalan tertentu. Contohnya seperti ini. Ini di CES tahun 2016. Jadi outputnya bahkan sudah bisa berwarna gitu, sudah bisa ada warnanya gitu. Karena yang saya tadi bilang, si kertasnya ini selain dia dipotong, selain dia dibentuk, dia juga diwarnai oleh, nah ini misalnya seperti ini nih. Selain dipotong, dia diwarnai juga gitu. Lanjut, ini ada powder bed fusion. Nah, powder bed fusion ini mungkin yang bisa kita lihat lebih dalam kalau interest gitu ya, karena powder bed fusion ini salah satu teknologi yang bisa menghasilkan produk dalam material metal gitu. Jadi, nah ini yang saya bilang tadi, perusahaannya Stratasys. Jadi yang dibuat itu adalah material-material metal seperti ini gitu. Dan ini dia memakai tekniknya, mungkin kalau misalnya teman-teman kenal ada namanya sintering. Sintering itu adalah proses di mana bubuk-bubuk dari metal itu ketika dipanaskan, dia akan jadi sebutannya dia akan mengeras gitu, karena bubuk metal ini nanti dia akan fuse antara satu dengan yang lainnya gitu. Jadi untuk membuat produk-produk seperti ini yang di awal dia menggunakan CAD, aplikasi CAD, lalu dia slicing menggunakan slicing dari sananya, lalu prosesnya di repeat di mesinnya seperti ini. Nah, ini harus kita perhatikan perkembangan ya, karena kedepannya teknologi ini mungkin yang bakal bisa lebih hype lagi gitu, karena teknologi dengan 3D print dengan yang biasa yang pakai ekstrusi itu hanya bisa mengeluarkan produk dari plastik. Sementara kalau misalnya kita mau bikin extreme case-nya gitu ya, bahkan kita bisa misalnya bikin produk yang sudah ada circuit board-nya, sudah ada casing-nya dalam satu mesin gitu. Jadi extreme case-nya seperti itu gitu.
Lalu ini yang kedua, nah ini biasanya menggunakan powder juga, tapi kalau yang tadi menggunakan laser, kalau yang ini menggunakan resin yang akan dikeraskan gitu. Jadi kalau yang tadi kan dibentuknya dia dibentuk menggunakan laser gitu ya, jadi mengeras. Nah kalau ini dia menggunakan liquid binder, biasanya berupa resin juga sih sebenarnya, resin yang fotosensitif ataupun yang dia cepat kering gitu kalau terkena udara tertentu. Nah ini sebagai contoh. Sama seperti tadi prosesnya ada beberapa bubuk juga yang dia masukkan di sini. Ini salah satu prosesnya ya sama sih semuanya menggunakan digital modeling. Lalu kita placing di namanya bed ya, namanya bed itu tempat untuk menempatkan produknya. Lalu setiap layernya itu dia dikasih bubuk yang tebalnya mungkin bisa sampai 10 mikron, 20 mikron, lalu diinjeksikan pattern-pattern yang yang fillernya itu adalah resin gitu, lalu dipanasi sehingga resinnya mengeras. Ini untuk layer pertama, layer kedua, dan seterusnya sampai dia terbentuk produknya gitu. Nah ini yang terakhir, ini kebetulan karena saya berkuliahnya di Politeknik Manufaktur Negeri Bandung, sebenarnya ini mesin 3D print yang saya pertama kali pegang. Tapi teknologinya sudah sangat jauh, mesinnya ini sangat mahal. Sampai waktu itu saya harus kayak mendekati dosennya, harus jadi asisten dosennya selama 6 bulan baru saya boleh pegang mesinnya gitu. Jadi dia tuh sebenarnya sama seperti mesin printer pada umumnya, printer 2D, printer berwarna pada umumnya, cuman bedanya dia ada akses tambahan ke bawah. Jadi dia benar-benar mengeluarkan materialnya itu, mengeluarkan tinta ya dalam tanda kutip, tintanya itu lalu dikeringkan gitu. Nah ini mesinnya persis sama. Jadi materialnya keluar, ketika materialnya keluar ini dia langsung kering. Dan ini hebatnya, ini tuh kalau kita perhatikan, nah tadi itu yang warna putih tadi itu adalah support. Ketika kita bersihkan supportnya, jadi materialnya seperti ini gitu, tipis gitu. Nah ini teknologi yang ini di Indonesia sudah mulai masuk. Bagusnya apa teknologi ini? Bagusnya kalau dilihat yang terakhir, ini tuh kita bisa menggabungkan antara 2 atau lebih material. Misalnya di tengah-tengahnya kita pengen pakai rubber, di luarnya kita pengen pakai material hard shell seperti seperti plastik keras dan sebagainya, dan itu tanpa ada assembly sama sekali gitu. Jadi misalnya kita pengen bikin sepatu yang bawah solnya keras, terus pengen bikin atas solnya lembek, nah itu tuh langsung jadi dalam satu mesin gitu. Teknologi ini sudah masuk di kampus saya itu sekitar tahun 1998. Jadi sebenarnya sudah sangat tua teknologinya, kita aja sebenarnya yang belum ke-update gitu ya. Dan ini yang terakhir, kalau yang ini sih sebenarnya lucu ya, saya melihatnya itu kalau misalnya teman-teman dari teknik mesin pasti pernah adalah satu praktikum namanya praktikum las. Kalau praktikum ngelas itu kan ada namanya kampuh las, ada namanya kita ngelas pakai kampuh las segala macam. Nah, ini bayangkan si kampuh lasnya itu bukan untuk menempelkan produk, tapi kampuh las itu adalah produknya gitu. Jadi ini perusahaan yang membuatnya. Jadi kita filler si material-materialnya dari kanan kiri. Bayangkan ini adalah kampuh-kampuh las gitu ya. Lalu kita arahkan ke heaternya gitu nah seperti ini gitu. Jadi kayak sama seperti ngelas tapi kampuh lasnya itu jadi materialnya gitu. Jadinya seperti ini produk-produknya. Nah, itu tadi jenis-jenisnya. Sekarang kita coba pemakaiannya di industri itu seperti apa gitu. Nah, tadi kan saya coba review sedikit ya. Kita coba take notice atau kita coba
ini deh ke arah yang lebih metal atau enggak benar-benar kita pelajari yang plastik dulu gitu. Karena apa? Karena di industri itu sebenarnya dua itu yang paling sering dipakai sekarang. Saya ambil contoh Volkswagen Auto Eropa. Dia itu membuat atau memproduksi mobil dan dibantu oleh part-part 3D print untuk membuat tools jig and fixture. Kalau misalnya teman-teman di sini nggak tahu apa itu jig and fixture, mudahnya itu kalau fix tool jig and fixture itu adalah pemosisi dan penepat gitu. Sebagai contoh, nah ini suka penasaran nggak sih kalau ini kenapa stiker mobil tuh pasti posisinya sama, stabil, nggak ada yang miring, kan kalau miring reject ya gitu. Nah ini tuh mereka namanya pakainya jig and fixture. Nah jig and fixture itu yang warna kuning ini. Di ceritanya dari Volkswagen ini, dia membeli mesin 7 Ultimaker dari Print yang kata beli Dwi tadi harganya itu sekitar puluhan juta. Ya saya ingat saya tuh harga mesin yang ini nih yang panjang ini harganya sekitar 70 jutaan. Taruh 100 juta aja dengan pajak dan segala macam. 700 juta rupiah. Turn back investment atau return of investment itu hanya dalam waktu 2 bulan. Jadi mereka dengan membeli produk ini per bulannya mereka menghasilkan 350 juta. Logis nggak sih gitu? Mereka bisa mendapatkan uang tapi dengan dengan mengeluarkan uang gitu. Nah, ini yang mereka lakukan. Mereka tuh membuat part-part ini, kalau misalnya dulu mereka mengandalkan supplier. Kalau dari supplier luar itu harga per part yang ini yang warna kuning ini adalah 400 euro. Dan waktu pengerjaannya 14 hari, 2 minggu gitu. Nah, kalau dengan menggunakan mesin ini, dengan pakai 3D printer gitu ya, mereka tuh cuma memakainya tuh 10 euro gitu per partnya. Juga dengan lead time-nya, karena ini in-house dikerjakan oleh engineer yang ngeprintnya itu misalnya pagi-pagi, lalu misalnya di sini ada 3 shift, lalu di shift ketiganya dipakai untuk produksi gitu, jadi lead time-nya tidak ada sama sekali, 0 hari gitu. Dengan menggunakan metode ini mereka bisa saving sampai 150.000 euro. Itu kira-kira per bulannya gitu. Jadi wajar aja kalau misalnya mereka klaim kalau menggunakan 3D print mereka bisa nge-cutting cost 91% sama 95% time saving gitu. Ini yang case pada umumnya sebenarnya saya coba lihat cocok sekali dengan industri-industri yang ada di Indonesia gitu. Industri-industri yang ada di Indonesia tuh kebanyakan lead time-nya sama harga cost per partnya itu sangat mahal biasanya karena mereka menggunakannya tuh misalnya bikin part A, bikin part B, biasanya mereka mengimpor dulu dari luar gitu. Nah, kalau misalnya kita bisa bikin sendiri di in-house gitu, di kita sendiri, kenapa enggak gitu. Nah, di sini kalau untuk masalah cutting edge manufacturing, saya ambil contohnya ini Ariane 6 launcher itu kalau nggak salah produknya SpaceX. Ini adalah injektor dari bahan bakarnya. Desain aslinya dia membutuhkan 248 komponen. Dikerjakan itu sekitar kalau diproduksi pakai manufaktur ya, itu sekitar 1 minggu. Tapi ketika mereka coba ganti karena injektor ini kita bisa pakai material yang kita bisa pakai SLM teknologi tadi yang bisa memproduksi metal gitu. Nah, dengan ini kita bisa meng-cutting production-nya itu dari sekitar 2 mingguan tadi menjadi hanya 35 jam produksinya. Lalu costingnya juga kan karena tadi bayangkan harus menyewa engineer yang bisa teliti tangannya mengassembly 248 komponen yang sangat presisi gitu. Tapi dengan ini mereka hanya memerlukan satu part yang di 3D print dari awal sampai akhir. Dan ini cost reduction-nya total cost reduction untuk membuat part ini sampai 50% gitu. Jadi
sebenarnya teknologinya udah ada, keuntungannya sudah di depan mata, tinggal kita aja mau coba ngambilnya apa enggak gitu. Lalu yang selanjutnya ini yang paling menarik, ini kalau nggak salah baru-baru aja tahun 2019, supercar semuanya kecuali ban, engine, dan beberapa part lainnya bisa dibilang sekitar 90% itu menggunakan 3D print supercar gitu. Kalau kalian mungkin kalau misalnya pakai PC ini bisa rada di zoom sedikit. Nah ini tuh bagian bodi depannya dia tuh namanya adalah infill mesh ya. Jadi kalau ngelihat bumper atau body kan biasanya solid ataupun standar lah gitu. Nah ini dia dibikin mesh seperti ini biar apa? Biar ringan gitu, tapi masih kuat gitu. Dan ini kalau misalnya kita lihat di bagian sini, ini adalah housing untuk apa sebutannya untuk bannya. Ini produknya seperti ini. Ini tuh di generate desainnya bukan oleh manusia, tapi oleh machine learning. Di mana machine learning-nya itu diprogram gimana caranya nyari bentukan yang paling ideal. Misalnya di sini ada gaya ke kanan berapa newton, ke kiri berapa newton, ke atas berapa newton, juga ada getaran, ada ekspansi panas segala macam. Kita kasih datanya semua. Nah, machine learning ngeluarin ini loh desainnya gitu. Jadi bukan lagi manusia yang ngedesain, itu komputer yang ngedesain. Nah, ini menghasilkan apa? Menghasilkan sebuah mobil dengan berat, ini untuk mobil V12 ya, 1,185 ton itu, wah ringan banget. Itu kayak kalian ngasihin ngasihin mesin Ninja 2,5 di layang-layang gitu istilahnya gitu. Jadi ini sangat ringan dan sangat kuat dan sangat powerful gitu. Jadi dia performanya 0 sampai 100 km per jam itu 1,9 detik. Dan yang paling uniknya adalah si mobil ini dia stiff, dia dia sangat stiff karena semua strukturnya itu sudah dirancang dan sudah dihitung gitu. Nah, kalau untuk manufacturing pada umumnya, kalau kita ngomongin misalnya di bagian di bagian produksi sepatu, di bagian produksi apalagi ya misalnya yang lain gitu. Nah itu tuh misalnya dari awal ini tuh ada pre-production ya, namanya R&D ya, kita butuh prototype gitu ya. Pasti kita pakai 3D print. Sangat mudah, sangat cepat. Yang saya bilang tadi, kalau misalnya kita pakai 3D print, misalnya R&D-nya 3 shift yang pertama bisa ngeprint, shift yang ketiga bisa nganalisa, oh ini produknya bagus apa enggak gitu. Lalu di bagian production tools di sini, di production tools ini ya yang tadi untuk bikin jig, fixture misalnya, kita punya conveyor nih, tapi conveyornya kalau nggak ada sesuatu di sini yang halangin dia buat belok, dia bakal jatuh gitu si produknya. Nah, daripada kita nunggu ke perusahaan conveyornya untuk membuat kayak rel gitu, kenapa nggak kita 3D print aja si relnya di sini gitu. Jadi in house everything is cheap gitu. Terus nggak ada waste sama sekali. Dan juga end use part. Ini yang bakal saya bahas mungkin di rada-rada slide terakhir, di mana sebenarnya bisa loh ya, dan Beli Dwi juga sudah mengaplikasikannya, di mana casing dari IoT itu sudah cukup gitu untuk dijual di pasaran gitu. Nah, contoh lagi kalau misalnya ada yang pernah dengar namanya Toyota Production System atau sering disebut Lean Manufacturing. Ini juga menggunakan 3D print part itu sangat besar impact-nya gitu. Jadi namanya Toyota Production System itu ada namanya muda itu waste. Kalau kalian bisa menghilangkan atau bisa mengurangi waktu produksi cycle produksi 0,1 detik, lakukan gitu. Jadi ketika dikumpulkan 0,1 detik itu akan menjadi banyak gitu. Dan sebagai rekor kalau nggak salah di Vietnam itu Toyota Avanza ya, kalau nggak salah, kalau mobil Toyota Avanza itu dari parts masuk assembly line sampai jadi mobil itu hanya memerlukan waktu 12 menit. Itu rekornya. Dan bisa dibilang banyak dari efisiensi itu menggunakan 3D print sebenarnya gitu.
Nah, ini kalau kita ngambil contoh di research and innovation gitu ya, ini ngambil di kampus saya di University of Tokyo. Kebetulan ini lab tetangga gitu ya. Di lab tetangga ya sudah banyak gitu ke depannya 3D print ini sudah dipakai di mana-mana. Ini contohnya kita menggunakan coba deh direct system di mana si 3D print itu jadi circuit board gitu yang saya bilang tadi. Jadi part-partnya ini sudah terintegrasi dengan si circuit board-nya gitu. Jadi langsung apa? Jadi di body dengan sirkuitnya langsung nyala gitu. Tanpa ada harus ngapa-ngapain lagi gitu. Tanpa harus ngassembly, nggak harus ngapain, nggak ada gitu. Bahkan sampai pemposisian LED-nya pun itu langsung di mesin gitu. Lalu yang kedua ini mendapatkan clear material, bikin kaca karena memang salah satu tantangan dari 3D print itu membuat sesuatu yang bening gitu. Itu biasanya rada susah. Lalu ini kebetulan riset yang sudah ada di General Electric. Mereka bikin bikin heat exchanger. Kalau misalnya ada yang di sini anak konversi energi mungkin tertarik ke arah sini. Ini juga heat exchanger. Dan ini smart material di mana materialnya ini akan gerak sendirilah, istilahnya kayak otot, tapi dia geraknya itu dengan arus. Jadi ada arus di sini, dia gerak sendiri. Jadi nggak perlu ada motor, nggak perlu ada apa-apa. Dia hanya saya sebutannya, saya kurang paham juga, tapi memang dia dikasih arus, dia akan kontraksi gitu, kayak otot. Dan ini juga robotic arm dan lain-lain gitu. Sangat banyak di research and innovation. Kalau di kampus saya, kalau di lab saya, ini lab saya tuh lab yang sangat normal. Kita fokusnya di energi, tapi kita fokusnya di produksi hidrogen, kita fokusnya di biomass, tapi tetap di lab kita harus ada 3D print. Karena apa? Karena 3D print ini merupakan jalan tercepat bagi kita untuk membuat sebuah ide yang ada di pikiran kita itu jadi produk dulu yang bisa kita pegang gitu. Dan ini salah satu riset saya, kita bikin heat exchanger dari Geroid biar gimana caranya jadi produknya, jadi heat exchanging performance-nya jadi lebih tinggi gitu. Nah, lalu kita lanjut ke chapter yang selanjutnya, disruptive force in business saya sebutnya. Jadi apa sih yang bisa mengganggu, misalnya bahasa ininya tuh mengganggu kenyamanan para elit global aja, bukan, mengganggu kenyamanan dari orang-orang yang sudah terbiasa manufaktur dengan cara normal, cara biasa gitu. Nah, di sini bayangkan teman-teman lagi di rumah, terus pengen cukuran gitu, ada yang jenggotnya panjang gitu ya, pengen cukuran, terus males keluar. Sebenarnya ya tinggal 3D print aja sih tempat cukurnya gitu. Nah, ini namanya distributed manufacturing, di mana gak ada lagi cerita kita tuh sebenarnya butuh orang ketiga untuk mengirimkan produk dari hasil produksi ke kita gitu. Distribusi itu sebenarnya udah nggak dibutuhkan lagi. Karena apa? Karena kita cuma tinggal beli material atau tinggal beli desainnya dari desainer. Kita beli misalnya di desain marketplace, let's say Tokopedia, Shopee, tapi ini difungsikan untuk 3D model, bukan untuk produk gitu ya. Jadi kita bayar, pay desainer si cukuran jenggotnya, lalu kita print dengan mesin kita sendiri gitu. Ini sudah mulai digiatkan gitu sebenarnya di luar negeri. Dan bayangkan bukan cuma cukuran jenggot, mau kita bikin botol, mau kita bikin semprotan minum, mau kita bikin produk-produk yang lainnya, semua produk tuh bisa kita produksi sendiri gitu. Dan ada sebuah movement juga di mana kita punya hak untuk memanufaktur kebutuhan sehari-hari kita. Ini ada website namanya thingiverse.com, bisa diakses aja gitu ya. Jadi di situ teman-teman bisa membuat apapun gitu. Bisa ngedownload misalnya dari desainer yang ada yang waktu luangnya dipakai untuk mendesain produk-produk seperti ini. Misalnya saya ambil contoh,
Ini saya download dari Thingiverse. Kalau misalnya teman-teman ada yang main apa sebutannya, main simulator pesawat, itu kalau nggak salah harga apa sih namanya, Jotas atau Jotas ya, saya lupa. Pokoknya kontrolernya itu harganya itu kalau saya ingat adalah sekitar 10 juta rupiah. Itu yang paling murah, yang beginner level. Tapi dengan 3D print, nih bisa dilihat. Nah, modalnya berapa? Modalnya nggak nyampe 1 filamen. 1 roll filamen saya kasih tahu itu harganya sekitar 100 ribuan. Ini modalnya kurang dari 100 ribu gitu. Bahkan ini cuma ngabisin sekitar, mungkin kalau nggak salah sekitar 40 sampai 50 gram. Sangat murah sekali gitu. Bayangkan teman-teman bisa bikin holder seperti ini dengan basically cost to nothing gitu, nggak ada cost-nya sama sekali. Bisa bikin tempat dudukan gelas, bisa bikin pot, bisa bikin apapun gitu. Dan yang tadi beli sampaikan juga, jadi dan materialnya pun sudah beragam gitu. Saya juga tadi dapat yang silk yang tadi ini salah satu warna yang berbeda. Nah, warnanya seperti ini gitu. Jadi sudah jadi produk yang bisa kita pakai sehari-hari lah, dan estetik gitu. Misalnya kalian punya ini sendiri pun kita bisa, misalnya ini saya punya hobi sedikit di mewarnai gitu. Nah, ini saya warnai sendiri seperti itu gitu. Next juga barrier-nya tuh sangat kecil kalau misalnya kalian mau coba bisnis dalam hal ini, misalnya tadi Beli Dwi itu mencoba pengen bikin casing, sangat mudah, barrier-nya sangat kecil gitu. Dengan hanya modal 1 juta, kalian bisa memproduksi sesuatu gitu. Kan karena harga mesin yang paling murah 1 juta. Tetapi kalau misalnya kita nggak tahu ada 3D print gitu ya, kita harus memakai cara manufaktur biasa. Mau bikin vas kayak gini, kita harus punya modal sekitar 50 juta. Di mana injection moldingnya itu biasanya costnya sekitar segitu gitu untuk satu produk dengan 50 juta, dan kita harus punya kesiapan untuk menjual sekitar 100.000 barang, karena biasanya 50 juta itu dapatnya 100.000 piece. Nah, bayangkan dibandingkan dengan 3D print yang barrier-nya tuh satu produk bisa kita print, cetak, tes ke pasar, apakah di pasarnya dia cocok apa enggak gitu ya, cocok apa enggak. Kalau misalnya rame, produksi terus sampai ketika misalnya pesanannya sudah sampai 1 juta pesanan gitu. Ya udah, kita tinggal move ke alternatif yang injection mold tadi, karena memang basically yang injection mold tadi itu waktunya lebih singkat daripada 3D print gitu. Jadi kayak ini aja, misalnya kita produksi ini holder HP gitu ya, holder HP yang bisa dilipat. Nah, produksi seperti ini satu partnya itu kalau pakai 3D print mungkin sekitar 4-5 jam. Tapi kalau pakai injection molding, satu part itu bisa selesai dalam waktu 1-2 detik gitu. Jadi tinggal masalah waktu dan kapasitas produksi yang kalian perlukan gitu. Nah, ini yang saya menarik dan ingin coba saya sampaikan ke teman-teman, pentingnya dari additive manufacturing atau 3D printing itu. Kita semua terkena dampak COVID ya. Kita semua terkena dampak COVID yang nyata. Semua orang kena, apalagi para tenaga kesehatan di awal-awal itu kasihanlah lihatnya gitu. Jadi saya coba waktu itu bikin movement mengikuti dari ini adalah perusahaan, di mana dia perusahaan itu perusahaan yang memproduksi salah satu mesin 3D print yang terkenal gitu. Dia bikin, karena dia punya mesinnya itu sekitar 10.000 mesin per hari, kalau nggak salah 1.000 mesin, dia itu bisa memproduksi 100.000 mesin per hari, 100.000 face shield per hari, maaf. Nah, sementara saya yang mesinnya nggak nyampe 10 waktu pada itu ya, kita dalam waktu 3 minggu bisa memproduksi 2.000-an face shield, dan kerjasama dengan rekan-rekan yang lain di bidang, karena waktu itu industri sedang jatuh-jatuhnya gitu, lagi nggak ada kegiatan industri sama sekali, di stop semuanya. Jadi waktu itu juga saya kerjasama dengan teman-teman yang biasa ngejahit di lingkungan kita di daerah Bandung.
kita bikinin juga gitu APD seperti ini, dan it works just fine gitu. Kayak ini nggak apa sih susahnya untuk melakukan ini gitu sebenarnya. Jadi yang kita coba bandingkan ini adalah Pemprov Jabar. Pemprov Jabar banyak dong PNS-nya gitu ya, se-Jawa Barat gitu, satu provinsi gitu ya. Pada minggu pertama ketika COVID masuk Indonesia, itu saya ingat sekali, kita minggu pertama Pemprov Jabar ngasih 100, oh ya kita juga ikutin, kita ngasih 100. Minggu kedua, minggu kedua nggak ada perubahan nih, maksudnya kenapa sih mereka cuma bisa memberikan 1000 APD ke tenaga kesehatan? Padahal kita juga dengan effort yang tidak ada apa-apanya gitu dibandingkan mereka, tim kita hanya 5 orang gitu waktu itu, yang karena kita sedang WFH dan segala macam, tim yang available pada saat itu di kantor ini itu hanya 5 orang. Sampai bulan keempat itu kita WFH dengan orang yang ada di sini hanya 5 orang gitu. Dan sampai kita bisa surpassing mereka itu di bulan keempat itu, 1 bulannya kita itu lebih besar daripada 3 minggunya mereka gitu, 3 minggunya Pemprov Jabar. Ini ada apa sih yang terjadi? Ternyata Pemprov Jabar itu menunggu impor dari luar untuk APD. Nah, yang saya bilang tadi di sebelah sini, kita bisa hilangkan proses impor, ekspor, dan segala macamnya ketika kita menguasai teknologinya gitu. Jadi istilahnya tim yang ada 5 orang ini bisa ngalahin usaha dari satu provinsi. Ini menurut saya ini achievement terbesar yang Rapid Pro pernah achieve sih sebenarnya. Tapi kita ngerasanya nggak sangat kita ngerasanya nggak terlalu berat-berat banget gitu, berat-berat banget dalam tanda kutip. Kita nggak ngerasa ini adalah sesuatu yang saya sampai nggak bisa tidur apa segala macam. Nggak, kita jam kerja normal, kita kerja cuma 8 jam sehari, tapi kita bisa memproduksi sampai segini gitu, dan itu kita bagikan gratis. Dan kedepannya ya sama gitu, misalnya untuk teknologi Frontier for Emergency juga dengan modal 1 mesin, 1 operator, misalnya dari masing-masing kalian ini saya lihat peserta ada 500 lebih, di YouTube juga ada yang menonton. Bayangkan masing-masing dari kita punya 1 mesin aja, plus beli Dwi punya 16, saya punya 10 gitu ya. Bayangkan ini semua dikali 500. Masker, ingat nggak masker dulu harganya sampai 50.000? Saya ingat banget masker itu harga 50.000. Bayangkan dari misalnya kita yang ada di sini aja punya mesin-mesin masing-masing 1 yang modalnya tadi barrier starting point itu sekitar 1 juta gitu ya. Itu kita aplikasikan, kita produksi, itu costingnya hanya 0,1 US dollar atau bisa bilang 1000-an. 1000-an itu kayak cost to nothing gitu. Terus kita bisa produksi 10 per hari. Seharinya kita bisa ngebantu 10 orang dengan hanya ngeluarin duit 10.000 gitu. Dimana dulu masker ini nggak bisa diakses semua orang gitu. Dimana masker tenaga kesehatan kehabisan masker sampai saya ingat banget sampai mereka itu harus memakai masker selama 3 hari baru ganti gitu. Kalau kita punya 500 orang, 500 mesin se-Indonesia, kita pakaikan itu, ya Indonesia mungkin bisa menanggulangi bencana dengan lebih baik gitu. Dan di lain yang tadi kita punya potensi di teknologi Frontier for Emergency, kedepannya pun si 3D print ini saya anggap sebagai cuan yang sangat menarik gitu. Kalau kalian lihat di sini by 2025 ini ada paper dari sebuah universitas di US, saya lupa kalau nggak salah MIT. Economic impact-nya itu sampai 500 billion ya, bukan M ya, billion pakai B per tahun. Itu economic impact, di mana minimal ada transaksi uang bergulir sejumlah segitu per tahunnya. Kalian bisa coba cek apa aja nih yang bergulir di situ. Bisa dengan tooling and molding yang tadi saya sebutkan tadi di awal, customer use, misalnya kita memproduksi produk gitu ya, sama kayak Briduya memproduksi IoT juga. Kita juga, nah ini yang saya pakai di medical, di industrial gitu. Terus juga produk manufacturing.
Ini semua bisa dengan harga segini, kalau karena pemainnya sedikit, apalagi di Indonesia pemainnya saya bisa bilang yang YouTuber terkenal Beli Dui itu udah next level gitu ya. Kalau misalnya kita ngambilnya yang average, yang rata-rata, ya sebenarnya nggak terlalu banyak gitu. Saya punya grup pun itu tuh grup katanya grup 3D Prince Indonesia, isinya hanya 100 orang. Indonesia ada berapa sih gitu? Apa namanya, engineer-nya gitu. Kalau misalnya berapa persen aja dari engineer Indonesia coba melirik ke arah teknologi ini gitu ya, yang sangat menarik ini, mungkin kedepannya teknologi ini bakal lebih mature di Indonesia gitu. Nah, start your study now. Sekarang udah tahu kan enaknya kayak gimana, kedepannya itu percuanan duit dan perduitan itu kayak gimana gitu ya, gedenya gitu. Belajar lah gitu. Kita coba belajar. Saya udah jadi subscriber Beli Dui itu dari tahun 2000 berapa, berarti saya dari lulus kuliah, masih kuliah malah 2015 itu pas tutorial, ingat banget saya itu tutorial tutorial nyolder satu-satunya di Indonesia mungkin ya, makanya keluarnya Beli Dui aja gitu. Kesini-sininya juga ada. Saya juga subscribe ini. Kalau misalnya saya lagi nggak mau nonton video, pengen ngedengerin podcast doang, ada juga 3D Printing Today. Start your study now gitu. Belajar aja dari sekarang. Nggak usah beli buku beli buku yang berat-berat. Sebenarnya nonton YouTube aja sudah cukup gitu. Jadi saya ada karyawan, dia basisnya adalah MBA itu bisnis manajemen gitu ya. Saya kasih beberapa videonya Beli Dui, terus ada di sini ada 3D printing for 101 for dummies gitu ya. Ada playlistnya di sini. 20 video dia tonton. Selanjutnya dia bisa kerja di kita, jadi operator, jadi engineer juga gitu. Padahal dia basically awalnya adalah manajemen bisnis gitu. Jadi it's not that hard. Ini nggak terlalu sulit. Kalian bisa ngelakuin literally dari sekarang gitu. Dan ya mungkin kalau untuk sharing itu saja. Mungkin selanjutnya saya serahkan kembali ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Lutfan atas penyampaian materinya, Pak. Memang sangat menarik tentang 3D printing ini ya. Saya juga mahasiswa mesin kan, jadinya sangat tertarik di bidang CNC dan 3D printing ini. Yang saya tahu beberapa kasus di 3D printing itu sekarang itu research-nya udah sampai nggak cuma di bidang industri saja ya, tapi masuk ke bidang medis ya, Pak. Nah, mungkin teman-teman yang pengen langsung belajar lagi nih, bisa kayak tadi saran dari Pak Lutfan, bisa ngecek YouTube. Itu mulai dari situ mungkin ya bagusnya ya. Benar. Oke, kita akan masuk ke sesi tanya-jawab. Sesi ini akan berlangsung selama 25 menit, jadi untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa mengirimkannya di kolom komentar. Tapi di kolom komentar ternyata sudah banyak sekali ya pertanyaan yang ada. Saya anggap antusias dari teman-teman ini sangat besar sekali. Oke, untuk pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan pertama yaitu dari Saudara Muhammad Junwardi Nugraha dari Universitas Trisakti jurusan Teknik Mesin. Saudara Yunardi bertanya, untuk ingin mendalami ilmu 3D printing, terutama untuk 3D printer, yang lebih baik merakit sendiri atau langsung beli ya Pak? Maksud saya, jadi untuk mempelajari ilmu 3D printing itu lebih baik merakit sendiri atau beli langsung ya Pak? Dan untuk pemula juga lebih baik menggunakan 3D printer filamen, PLA atau ABS, atau 3D printer DPL berbasis liquid. Terima kasih. Oke ya, sering sekali ya saya dapat pertanyaan kayak gini, dan memang ini dilemanya balik lagi ke masing-masing dari kita. Misalnya itu saya waktu kuliah, kebetulan itu tugas akhir saya. Tugas akhir saya benar-benar bikin CNC, saya rubah jadi 3D print gitu. Jadi ya kalau dalam kondisi kasus saya adalah saya memilih untuk coba bikin dari awal, sehingga saya tahu kalau misalnya ke depannya kasusnya misalnya rusak di nozzle, rusak di controller, rusak di mana, itu apakah apa gitu yang rusaknya gitu. Nah,
Kalau misalnya untuk yang nggak terlalu suka ngoprek gitu, sebenarnya penguasaan teknologinya itu nggak harus sampai kalian tahu mekanismenya seperti apa, nggak sampai kalian harus tahu gimana caranya, programnya seperti apa, EPROM-nya seperti apa, jalannya seperti apa. Yang kalian harus tahu itu ya sebenarnya, apa ya, ke arah gimana caranya menggunakannya gitu. Kalian bisa menggunakannya dengan apa gitu. Jadi kalaupun mau misalnya, bener kata Beli tadi, kalau misalnya bahasa Balinya saya lupa tadi apa, tapi kalau bahasa Sunda nama udunan biar, berapa sewang gitu ya, misalnya 500.000 sewang, itu 6 orang dari circle kalian punya mesin 1 3D print, itu ya sama aja nggak jauh beda dengan tim saya yang waktu dulu mulainya sekitar 3 orang udunan mesin, dapat satu mesin, kita coba, produksi sesuatu gitu ya. Waktu itu saya pernah juga produksi lampu-lampu kecil. Itu lampu-lampu, lampu-lampu yang kecil kayak gitu kita pernah produksi, kita pernah, jualin juga gitu. Nggak masalah gitu. Jadi nggak masalah antara apakah kalian ingin coba bikin dulu. Kalau kalian pengen bikin dari awal gitu ya, itu bagusnya kalian jadi tahu, troubleshooting-nya ke depannya gitu. Tapi kalau misalnya kalian pun pengennya membeli, memang sih ada yang mesin harganya 1 jutaan, ada yang mesin harganya 2 jutaan, tapi ada sebenarnya entry barrier di mana mesinnya murah tapi nggak rewel gitu. Ada sebenarnya entry barrier-nya, bisa lihat aja review-reviewnya Beli Dua, itu ada beberapa mesin yang di-mention lah gitu. Saya pribadi, karena apa ya, karena saya tahu, cara maintenance-nya, saya tahu cara programnya seperti apa ya. Ada juga mesin yang saya bikin, ada juga mesin yang saya beli gitu. Seperti itu sih. Kalau untuk, tadi kalau nggak salah, basisnya apakah DLP, liquid atau filamen, itu tergantung dari kalian maunya ke arah mana. Kalau misalnya kalian maunya ke arah, desain produk yang kalian jual atau itu basisnya adalah, mechanical gitu ya. Misalnya kayak, misalnya ini robotic arm. Ini saya juga pernah bikin dulu. Ini mau nggak mau kalian harus pakai yang, basisnya FDM atau, atau filamen gitu. Karena satu, dia lebih murah, maintenance-nya nggak terlalu sulit, juga, ukurannya bisa lebih besar-besar daripada yang DLP. Tapi kalau misalnya kalian itu sekarang mau ke arah misalnya, saya mau ke arah produksi, miniatur, kita juga ada ini sih, ada line up mainan namanya Mungil ID gitu ya, bisa dicek aja itu. Mungil tuh itu, konsepnya adalah kalau di sini ada yang ngumpulin ini nggak, Hot Wheels kayak gitu-gitu. Nah, biasanya kan Hot Wheels kan cuma mobil aja tuh. Nah, kita kasih komplementerinya di mana ada figur orang-orangan kecil-kecil yang bisa kalian cat sendiri, juga ada figur, figur, misalnya itu Jeep, mobilnya Jeep, kita mau tambahin roof rack belakangnya gitu. Itu kita produksi juga. Nah, kalau misalnya kalian mau ke arah sana, itu memang mainannya harus ke arah, DLP atau yang berbasis liquid. Tadi yang ada photosensitive resin. Tapi itu pun ada barrier-nya di mana, kalian harus punya tempat yang luas karena itu sedikit toksik ya, di mana, cukup berbahaya bagi kesehatan. Terus juga kalian harus tahu dulu, mesin-mesin yang awet seperti apa, karena kebanyakan mesin itu, rusak di tahun-tahun pertama gitu. Seperti itu sih. Jadi balik lagi ke kalian pengennya ke arah mana gitu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Semoga terjawab ya tadi. Kita masuk ke pertanyaan kedua, Pak. Ini ada pertanyaan menarik tentang lingkungan dari Royhan R&D. Dia bertanya, dengan adanya kita membuat dengan 3D printing ini, itu kan memakai bahan plastik. Pastinya akan ada sampah plastik baru dari 3D printing ya. Semisal kita buat itu gagal atau produk yang kita hasilkan itu tidak dipakai lagi, apakah hal ini mempengaruhi dengan lingkungan ya? Mungkin yang ditanyakan di sini adalah proses daur ulangnya mungkin ya, Pak. Terima kasih. Ya, sangat menarik.
ini merupakan concern yang ada dari saya juga gitu, ketika kan saya D3-nya bikin mesin 3D print, saya S1-nya bikin mesin daur ulang 3D print. Jadi konsepnya simpel sebenarnya. Sebenarnya hasil material itu kan plastik ya. Plastiknya itu kalau misalnya kita pakai plastiknya yang kayak plastik untuk bukan PCB maaf, untuk kelistrikan high voltage misalnya gitu, itu biasanya pakai plastik yang kalau kebakar dia bakal gosong. Nah ini kita pakainya, saya lupa sebutannya, thermoplast. Ini kita pakainya bukan thermoset tapi thermoplast gitu. Dimana kalau thermoplast itu 100% pasti recyclable. Dan sudah terbukti kalau misalnya kalian mau cek, ada beberapa institusi yang sudah melakukan recycling, baik dari segi hasil 3D print ataupun dari plastik pada umumnya. Itu saya lupa, maaf, nanti mungkin saya bisa share lagi. Tapi dari segi produksi ini tuh bisa dibilang salah satu metode produksi yang paling less waste dibanding yang lain, dibanding injection molding, dibanding manufacturing pakai CNC milling, karena satu dia additive manufacturing, dia nggak ada material yang terbuang gitu. Tapi ketika itu pun kita gagal, dari Rapid Pro pribadi sendiri pun dengan pengalaman kita sekitar 5 tahun, 4 tahun kita 1 tahun pertama gitu kita waste-nya kita memang buang gitu. Tapi di tahun berikutnya waste-nya itu kita simpan dan ternyata benar aja tahun ketiga ada dari Bandung, dari ITB itu sebuah kayak startup gitu, mereka mengumpulkan material-material 3D print yang sudah tidak terpakai atau hasil-hasil yang gagal, mereka jadikan filamen lagi di sini gitu, ataupun mereka jadikan misalnya seperti tatakan gelas, coaster. Jadi bisa dibilang ini jadinya sustainable gitu ke depannya gitu. Kalau misalnya kita sudah bisa menggunakan teknologi ini ke depannya, ya bisa dibilang nggak lagi jadi sebuah sesuatu yang mengkhawatirkan, karena dari konsep yang sustainable tadi sudah bisa dilakukan gitu. Oke, baik, terima kasih atas jawabannya, mungkin terjawab ya. Ini pertanyaan ketiga, ada 2 pertanyaan yang mirip atau sama dari Wahid Kuncoro BP dari Universitas Muhammadiyah Surakarta dan dari Putri Dwi dari Tiara. Pertanyaannya mengenai tentang usaha ya. Jadi jika kita berminat nih Bang untuk melakukan bisnis 3D printing nih, terus kita pengen memulai bisnis ini, mungkin saran dari Pak Lutfan tentang hal ini bagaimana ya, agar usahanya tidak berhenti di tengah jalan gitu. Terima kasih. Kalau untuk berhenti tengah jalan sih sebenarnya itu rada kompleks, tapi kalau untuk memulai, saran saya mulai aja dulu, kayak beli 1 mesin, posting di sosial media. Saya yakin ada 1-2 dari teman-teman kalian yang pengen dibikinin sesuatu. Jadi misalnya kayak saya tadi, saya posting sosial media seperti ini. Ini saya posting ini di sosial media. Kalau follower Rapid Pro sih mungkin sudah mulai banyak ya, sudah tapi nggak sebanyak Lidui gitu. Tapi kalau follower pribadi circle saya, itu saya bukan orang yang terlalu sosial. Jadi saya cuma punya follower sekitar 500-an. Dari 500-an itu circle saya itu saya ngeposting 1 posting itu saya ingat bener sampai 50 orang pengen dibikinin. Itu saking mungkin langkanya gitu ya di circle kalian misalnya. Kalau misalnya circle kalian belum ada yang bikin gitu. Jadi saking langkanya ya, dan sampai sekarang pun istilahnya ketika saya saya bikinin jadi kalian harus coba berani dulu bikin, coba kasih gratis, kasih insight, oh ini bisa bikin ini juga loh, bisa bikin A, B, C, D, F, G, sampai at some point ya saya dipanggil Mamang 3D gitu, Mamang 3D print gitu. Nah dari situ mungkin
kalian udah tahu kan pasar kalian seperti apa. Misalnya pasar kalian mau teman-teman kalian sendiri atau pasar kalian sebenarnya mau ke arah industri, mau ke arah mau ke arah misalnya rekan-rekan dari tempat lain, dari misalnya dari misalnya dari jurusan lain, dari yang saya pengalaman pribadi sih arsitektur itu, karena mereka membutuhkan untuk bikin market itu biasanya pasarnya lumayan besar di sana gitu. Jadi kalian harus cari pasar kalian sendiri. Ketika kalian udah ketemu pasar kalian, stick with it, pertahankan pasar kalian, pertahankan trademarknya. Misalnya trademark kalian kita mahal tapi cepat sama hasilnya bisa diandalkan gitu. Atau enggak misalnya ya udahlah kita mah murah yang penting jadi, itu tetap nilai plus bagi kalian sendiri gitu. Dan di circle 3D print saya pun ada yang kayak gitu. Kalau misalnya Rapid Pro sendiri sih kita mengutamakan kualitas sama kecepatan. Costingnya kita naikkan sedikit, yang penting kita bisa keep quality controlnya segitu gitu. Tapi kalau misalnya ada teman-teman kita juga yang sukses juga ketika ya bahkan mereka sampai bikin workshop itu customer-nya datang pakai 3D print-nya, cost-nya itu sangat murah sekali, tapi customer-nya yang ngoperasin 3D print-nya gitu. Jadi kita hanya ongkang-ongkang kaki aja gitu. Jadi istilahnya kayak minjemin atau nyewain mesin gitu. Ada yang seperti itu juga. Jadi kalian harus nemuin sendiri keunikan dari bisnis kalian seperti apa. Setelah ketemu marketnya seperti apa, setelah ketemu produknya mau seperti apa gitu, ya tinggal jalankan terus, coba. Sebenarnya kalau untuk bertahan apa enggaknya sih ya Rapid Pro pun sebenarnya sama seperti kebanyakan bisnis pada umumnya di masa COVID ini sedang goyah gitu ya, karena kebiasaannya dapat orderan dari mahasiswanya nggak ada ternyata gitu. Jadi kita coba shift ke arah produksi. Tadi kita coba melihat potensinya. Oh ternyata potensinya ada di face shield atau di alat kesehatan gitu. Sampai kita berani mengadakan face shield gratis, alat kesehatan APD gratis. Kita tahu pasarnya ada di situ. Dan setelah kita tahu ada pasarnya, ya udah kita move gitu. Oh, ternyata lagi butuh di sini. Kita bikin beberapa alat kesehatan, bukan APD doang gitu yang kita bikin, dan ternyata kita bisa survive dengan berpindah jalur ke arah sana gitu. Jadi mungkin kalau saran saya sih trying aja dulu, tapi yang paling penting adalah beli dulu mesinnya, coba bikin sesuatu, posting, lihat dari teman-teman kalian gitu, circle kalian. Kayak gitu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Ini mungkin yang bertanya ini mahasiswa yang pengen mulai proyek kayaknya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pertanyaan nomor 4. Pertanyaan keempat ini terkait dengan kesehatan ya. Dari Muhammad Fajri Abbas dari Institut Teknologi Sumatera. Izin bertanya Pak, bagaimanakah dampak dari 3D printing kepada kesehatan orang banyak, dan bagaimanakah perbandingan antara komponen manufaktur bahan logam dengan bahan 3D printing? Manakah yang lebih baik dan lebih awet? Terima kasih. Untuk masalah kesehatan sebenarnya balik lagi ketika kita ingin memproduksi sebuah produk yang mempunyai standar kesehatan ya, standar kesehatan FDA, standar makanan kayak gitu-gitu, itu ada standar produksinya. Jelas 3D print kebanyakan tidak memenuhi standar. Jadi memang dengan in mind keterbatasan 3D print itu, kita memang dari awal tidak mendesain sebuah produk atau mendesain 3D print produk ini untuk jadi misalnya gitu ya, jadi sendok makan gitu, untuk jadi sedotan gitu. Kita nggak terlalu fokus ke arah sana, tapi kita misalnya bisa membuat 3D print ini menjadi sebuah alat bantu, misalnya alat bantu memegang sendok bagi orang Alzheimer. Orang Alzheimer kan saya pernah dapat project, dia tuh nggak bisa menggenggam sama sekali. Jadi kita bikin produknya itu kita add kayak sebuah gelang gitu, di mana dari gelangnya itu simple sih sebenarnya, kayak cuman ada gelang, ada dudukan, ada sendok bisa dimasukin ke situ, orangnya bisa mandiri makan sendiri gitu. Nah, jadi kalau untuk masalah impact-nya terhadap kesehatan, impact-nya sangat besar.
kalau kita bisa tahu celahnya di mana. Tapi kalau misalnya produknya kita secara blindly, secara nggak tahu riset, nggak tahu hasil produknya seperti apa gitu, kita aplikasikan ke makanan, misalnya kecetakan kue misalnya gitu, itu tentunya akan jadi apa, akan merugikan juga gitu. Jadi menurut saya balik lagi ke itunya gitu. Gitu. Itu yang... Oke, baik. Terima kasih. Benar ya, untuk kesehatan dari balik ke diri kita sendiri ya, Bang. Mungkin pertanyaan terakhir dari saya, boleh ya, Pak? Saya ingin bertanya, Pak, kalau dari pandangan Bapak, menurut Bapak ini bagaimana sih ke depannya gitu perkembangan dari 3D printing ini sendiri? Seperti yang kita tahu, 3D printing ini kan mulainya bukan dari revolusi industri 4.0 ya, tapi dari 3.0 ya. Sedangkan sebentar lagi kita mulai masuk ke revolusi industri 5.0 ya, yang sudah ada. Jadi kemungkinan ke depannya itu menurut pandangan Bapak peluangnya itu bagaimana ya, Pak? Terima kasih. Jadi ya itu kembali lagi gitu. Ini teknologi jadul, lebih jadul daripada smartphone kalian atau komputer yang kalian gunakan sekarang untuk melihat webinar ini gitu ya. Tapi balik lagi kalau misalnya kita lihat proyeksinya gitu. 3.0 ini dulu adalah sebenarnya gitu ya, yang benernya adalah ketika kalian bisa memproduksi sesuatu dengan komputasi. Mesin ini adalah mesin 3.0. Hasil revolusi industri 3.0 karena produksinya menggunakan komputasi. 4.0 adalah integrasi dari manusia dengan komputer. Makanya ada IoT, Internet of Things. Integrasinya gimana? Integrasinya manusia diaugmentasikan terhadap penggunaan produk, manufaktur, dan lain-lain secara digital gitu. Jadi kita punya data, manusia punya keputusan, mesin bisa melakukan keputusannya, manusia manusia yang menyebutkan A, B, C, D, E, F, G, dan secara augmentasi mesin melakukannya gitu. Nah di sini selanjutnya kedepannya apa nih gitu? Kedepannya 5.0. Nah 5.0 ini sebenarnya adalah kalau kita lihat dari segi definisinya yang saya pahami ke arah meleburkan dari dimensi-dimensinya gitu. Bahkan sampai kita bisa membuat sebuah produk atau apapun itu nggak usah memegang komputer. Cukup pakai VR headset, cukup pakai AR, cukup pakai bahkan nanti next termnya juga kita punya smart glasses yang bisa kita tiba-tiba ada di mana gitu, yang sekarang prototipe-nya adalah VR gitu ya, virtual reality gitu. Itu bukan lagi mengaugmentasikan, tapi istilahnya kita yang sudah berada di dalam programming untuk membuat manufakturnya itu gitu. Jadi gimana kita bisa mengerti untuk ke arah sana ketika untuk yang teknologi 3.0-nya aja kita belum bisa memahami gitu. Jadi yang saya lihat sih kalau potensinya itu sangat besar, di mana potensinya mungkin sebenarnya ke depannya bukan lagi 3D printer tapi namanya adalah all purpose machinery. All purpose machinery itu adalah gabungan dari CNC, bubut. Jadi namanya adalah fabrication machine, bukan lagi 3D printer, bukan lagi bubut, bukan lagi apa gitu. Jadi kita masukkan material, apapun materialnya, biarkan mesin itu yang menentukan prosesnya sendiri gitu. Jadi menggabungkan antara semua proses produksi yang ada sehingga produknya kita bisa jadi misalnya seperti ini gitu ya. Controller ini kan kita ada proses ada proses wiringnya, ada proses assembly-nya, ada proses produksi casingnya. Nah itu kedepannya nggak lagi berdiri sendiri-sendiri, tapi jadi satu sistem di mana namanya bakal jadi all purpose machinery atau bakal jadi fabrication machine. Kalau misalnya yang sering nonton film fiksi ilmiah mungkin yang kayak apa ya sebutannya itu, yang kayak dari Futurama, yang kayak dari itu. Nah itu memang going to-nya ke arah sana gitu. Tapi basicnya sebenarnya kita bisa belajar
basicnya sebelum melihat ke depan sana itu dari 3D print, dari additive manufacturing, dari manufaktur yang diproduksi tanpa ada apapun gitu, tanpa ada pengurangan material, tanpa ada persiapan, istilah nama kalau kalau kalian yang di teknik mesin kan kalau mau ngebubut pasang kolet, pasang apa gitu kan. Nah, ini tanpa ada preparation-nya secara virtual kalian sebenarnya bisa bisa membuat apapun gitu. Nah, jadi coba nggak usah jadi apa ya, saya sebutannya nggak usah jadi pelaku industri utama dari segi 3D print, tapi seenggaknya jadikan 3D print ini sebagai tools kalian. Gunakan 3D print ini kalau misalnya ada masalah apapun, kalian jangan takut, oh nanti nggak bisa diproduksi, tapi kalian sudah berpikiran, oh bisa di 3D print, bisa diprosesnya pakai additive manufacturing gitu. Jadi mau bikin apa, mau bikin A, B, C, D, F, G, jangan lagi takut gitu, jangan lagi takut gimana cara bikinnya, mau bikin produk kayak beli Dwi tadi, mau bikin IoT, tapi takut deng casingnya saya nggak bisa ngedesain, saya nggak bisa ngeproduksinya gitu, harus pakai injection molding, tinggal 3D print gitu. Jadi mulai mulai aja dulu dari situ gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak, Pak Lutfan. Ini ada lagi nih yang mau nanya nih. Mungkin pertanyaannya di luar materi ya. Kalau melakukan workshop di tempat Pak Lutfan, apakah diperbolehkan? Tadi kan juga sudah disebutkan ya, Pak. Oh iya. Nah, sebenarnya kalau saya sih seringnya sharing-sharing seperti ini, apalagi kalau misalnya lagi kondisi kayak sekarang, kita senangnya ngajar via virtual kayak gini. Jadi saya sih balik lagi ke materinya. Kebetulan materinya yang diminta dari ITERA itu adalah gimana caranya biar pesertanya tahu potensinya di industri seperti apa. Tapi kalau misalnya pengennya mengerti tentang 3D print, mengerti tentang cara mengoperasikannya itu juga saya juga pernah gitu, dan lumayan sering juga. Jadi kalaupun mau sebenarnya bisa bisa undang saya lagi aja, ataupun nanti coba coba chat aja, email, atau hubungi kita di Rapid Pro 3D Workshop gitu. Pun misalnya dari kampusnya mau mengundang sih biasanya bisa-bisa aja, tapi karena kebetulan saya minggu depan sebenarnya sudah nggak di Indonesia, sudah di Tokyo, jadi paling hanya bisa secara virtual aja dulu gitu paling. Kalau misalnya mau ke workshop kita, sebenarnya workshop kita nggak terlalu gede atau kayak gimana, kita bisa sharing ilmu, bisa sharing apa, tapi kondisinya lagi COVID kayak gini, kita juga membatasi untuk ada pengunjung masuk gitu. Kayak gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak kepada Bapak Lutfan atas jawaban dan penjelasannya tadi. Semoga informasi yang telah disampaikan berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Mungkin akan masuk ke acara selanjutnya, Bapak. Acara selanjutnya adalah kuis. Sebentar lagi link kuis akan dibagikan di kolom komentar. Jadi dimohon untuk kepada semua peserta webinar untuk dapat mengikuti kuis tersebut, karena di kuis ini merupakan bagian syarat untuk mendapatkan sertifikat. Dan ada satu lagi, akan dipilih pemenang dari pengerja kuis yang paling tepat dan cepat. Kuis akan berlangsung selama 7 menit, jadi teman-teman diharapkan untuk bisa mengerjakannya ya. Terima kasih. Oke, linknya sudah dikirimkan di kolom komentar ya, teman-teman. Dipersilakan untuk mengerjakannya.
diinformasikan kepada teman-teman, link kuis ini bukan termasuk absensi ya, hanya sebagai syarat untuk penerimaan sertifikat. Link absensi akan disampaikan nanti oleh MC kita. Terima kasih. Baik, telah lewat 7 menit, jadi selanjutnya kita akan menentukan pemenang dari kuis kita hari ini. Mungkin kepada panitia yang menyiapkan kuis bisa di-share screen untuk nilai terbaik. Untuk teman-teman dimohon tunggu sebentar ya.
Oke, sudah dapat ya pemenangnya. Selamat kepada Wahyu Agung Subariman. Anda akan mendapatkan hadiah dari panitia untuk pemenang sebagai pemenang kuis kita hari ini. Baik, karena acara inti kita hari ini yaitu sesi pemaparan materi dan tanya jawab sudah selesai, saya mengucapkan terima kasih banyak pada Beli Duit yang sudah keluar dan Bapak Lutfan ya Pak. Terima kasih banyak atas waktunya hari ini. Semoga selaku narasumber yang telah membagikan ilmunya yang bermanfaat sekali bagi kita semua ya. Dan tentunya saya juga berterima kasih kepada para peserta webinar yang telah memperhatikan materi dari awal sampai akhir dan masih bergabung dengan kita semua sampai sekarang. Saya selaku moderator mohon undur diri apabila ada salah kata maupun perbuatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk acara selanjutnya akan saya kembalikan ke MC. Terima kasih banyak kepada Bang Kiel, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih kepada Bang Arsyad karena telah mengizinkan saya untuk mengambil alih kembali. Untuk teman-teman sekalian, diharapkan tidak keluar di Zoom terlebih dahulu, karena nanti akan ada link absensi dan akan dibagikan di akhir. Sebentar lagi. Selamat untuk pemenang kuis pada hari ini. Untuk info hadiah lebih lanjut, akan dihubungi langsung oleh para panitia, dan nanti akan diberikan hadiahnya langsung oleh para panitia. Selanjutnya, kita akan memberikan link absensi di kolom komentar. Silakan diisi absensi ini sebagai syarat untuk sertifikat. Ditunggu sebentar ya teman-teman untuk absensinya. Untuk yang tidak mengikuti kuis pada hari ini bisa tidak apa-apa, karena kuis tersebut jika tertinggal lebih baik tidak apa-apa, karena yang penting kalian bisa absen nanti, dan absen akan sudah dikirim, ada di absennya sudah di chat, teman-teman kalian bisa langsung mengisi absen tersebut. Untuk teman-teman yang telah hadir pada hari ini, dimohon untuk menghidupkan kamera karena akan diadakan sesi foto bersama setelah ini. Untuk Doksi, apakah sudah siap? Doksi siapa? Ditunggu sebentar ya teman-teman. Ya, nggak apa-apa, mulai aja. Sudah siap belum? Doksi? Sudah siap, Doksi? Siap. Oke, mulai dari slide 1. 1, 2, 3. Lanjut ke slide 2. 1, 2, 3. Ada 19, dicepetin aja ya. Lanjut lagi. Sekarang slide ketiga. 1, 2, 3. Bentar. Cepat, ada 19 slide.
Yaudah, slide keempat. 1, 2, 3. Slide kelima. 1, 2, 3. Lanjut, slide ke-6. 1, 2, 3. Lanjut, slide ke-7. 1, 2, 3. Lanjut, slide ke-8. 1, 2, 3. Lanjut ke slide 9. 1, 2, 3. Lanjut slide ke-10. 1, 2, 3. Lanjut slide 11. 1, 2, 3. Lanjut slide 12. 1, 2, 3. Lanjut slide 13. 1, 2, 3. Lanjut slide 14. 1, 2, 3. Lanjut slide 15. 1, 2, 3. Lanjut slide 16. 1, 2, 3. Selanjut ke slide terakhir, slide 17. 1, 2, 3. Terima kasih karena telah menghidupkan kameranya. Dan foto sesi kali ini sudah selesai. Alhamdulillah, tidak terasa kita telah sampai di penghujung acara pada hari ini. Terima kasih banyak kepada para narasumber, moderator, serta para peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Semoga ilmu yang didapat pada hari ini masyarakat sehari-hari. Saya Yaskia Christopher selaku MC pada hari ini dan mewakili para panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah kata dan perbuatan yang kami lakukan. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah join.